Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kami akan menyampaikan laporan pelaksanaan tim supervisi dan asistensi dalam rangka penyelidikan pengaduan dari saudari RS atas dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Tim telah turun sejak tanggal 10 kemarin. Ada tim dari Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Selvi Asegaf. Selain itu juga ada tim dari Divisi Propam Polri dan juga tim dari Polda Sulawesi Selatan. Beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh tim. Yang pertama adalah penyidik menerima surat pengaduan dari saudari RS pada tanggal 9 Oktober 2019. Isi surat pengaduan ini yang bersangkutan melaporkan bahwa diduga telah terjadi peristiwa pidana, yaitu perbuatan cabul. Sekali lagi, dalam surat pengaduan tersebut, saudari RS melaporkan diduga telah terjadi peristiwa perbuatan cabul. Jadi bukan perbuatan tindak pidana perkosaan seperti yang viral di media sosial dan juga menjadi perbincangan di publik. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Kedua, pada tanggal 9 Oktober 2019, penyidik telah meminta visum et repertum kepada Puskesmas Malili, dan pada tanggal 15 Oktober 2019 telah menerima hasil visum et repertum dari Puskesmas Malili yang ditandatangani oleh Dr. Nurul. Kemudian tim melakukan interview terhadap Dr. Nurul pada tanggal 11 Oktober 2021. Hasil interview tersebut, Dr. Nurul menyatakan bahwa hasil pemeriksaannya tidak ada kelainan pada organ kelamin dan dubur korban. Fakta yang ketiga, pada tanggal 24 Oktober 2019, penyidik meminta visum et repertum ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Hasil dari visum et repertum tersebut yang keluar pada tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Matius SPF MKes. Hasilnya adalah yang pertama, tidak ada kelainan
pada alat kelamin dan dubur. Yang kedua, perlukaan pada tubuh lain tidak diketemukan. Fakta keempat, pada tanggal 31 Oktober 2019, tim penyidik atau tim supervisi mendapatkan informasi bahwa pada tanggal tersebut saudari RS telah melakukan pemeriksaan medis terhadap ketiga anaknya di Rumah Sakit Vale Sorowako. Kemudian informasi ini didalami oleh tim supervisi dan asistensi. Tim melakukan interview terhadap Dr. Imelda, spesialis anak di Rumah Sakit Sorowako yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Oktober 2019. Tim melakukan interview pada tanggal 11 Oktober 2021 dan didapati keterangan bahwa terjadi peradangan di sekitar vagina dan dubur. Sehingga ketika dilihat ada peradangan pada vagina dan dubur, diberikan obat antibiotik dan parasetamol obat nyeri. Kemudian juga hasil interview disarankan kepada orang tua korban dan juga kepada tim supervisi agar dilakukan pemeriksaan lanjutan pada dokter spesialis kandungan. Ini masukan dari Dr. Imelda untuk dapat memastikan perkara tersebut. Yang kelima, tim melakukan interview dengan petugas P2T, P2A, Pemda Luwu Timur, yaitu Saudari Yuleha dan Saudari Firawati, yang telah melakukan asesmen dan konseling pada Saudari RS dan ketiga anaknya, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2019, 9 Oktober 2019, dan 15 Oktober 2019. Dengan hasil kesimpulan, tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga korban terhadap ayahnya. Yang berikutnya, untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana perbuatan cabul seperti yang terdapat di dalam surat pengaduan dari Saudari RS, dan ini juga menindaklanjuti saran dari Dr. Imelda, maka tim supervisi meminta kepada para korban untuk melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan, di mana pemeriksaan tersebut tentunya didampingi oleh ibu korban dan juga pengacara dari LBH Makassar. Disepakati oleh ibu korban bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakukan di Rumah Sakit Vale Sorowako
Sekali lagi, rumah sakit ini merupakan pilihan dari ibu korban. Tetapi pada tanggal 12 Oktober 2021, sekarang ini, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh ibu korban dan juga pengacaranya dengan alasan anaknya takut trauma. Ini rekan-rekan sekalian, untuk sementara beberapa fakta yang ditemukan oleh tim supervisi dan asistensi dari Mabes Polri untuk kasus Luhut Timur. Tentunya ini masih berproses. Kita lihat nanti perkembangan daripada penanganan kasus di Luhut Timur. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pak Karo penegasan boleh nggak Pak Karo? Dengan fakta-fakta yang tadi sudah ditemukan, penegasan aja jadinya ini akan dibuka, sudah resmi dibuka kasusnya atau masih menunggu fakta baru lagi atau temuan bukti baru lagi? Oke, kita lihat besok perkembangannya besok, ya. Pasti ada perkembangannya besok, ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pak, satu dulu Pak, identitas korban yang tersebar di viral itu sudah ditahu siapa penyebarnya belum? Korban mana itu? Hasil visum sebelumnya di tahun 2019, identitas ketiga korban dan ibunya kan diviralkan di media sosial. Siapa yang memiralkan? Ya makanya saya nanya Pak, apakah sudah dapat itu identitas pelapor, identitas ibu dan 3 orang anaknya itu identitasnya tertera jelas, nama, usia dan tempat tinggalnya. Itu viral Pak, dibocorkan di media sosial. Padahal kan itu adalah laporan ke polisi dan hasil visum yang harusnya dipegang oleh polisi dan tim rumah sakit. Tapi itu bisa bocor. Sudah ditahu belum Pak siapa yang membocorkan hal tersebut? Nanti kita dalami itu, ya. Yang dalam. Baik, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Besok lagi kita ketemu, jelas akan ada perkembangan dari penanganan kasus di Luhut Timur. Salam sehat untuk semua. Terima kasih ya. Besok lagi pasti ada. Kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.